Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai file system pada Linux. Yang pertama, kita masuk ke dalam definisi file system. Apa sih itu definisi dari file system? File system atau sistem berkas merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Dengan kata lain, sistem file merupakan database khusus yang digunakan untuk menyimpan, pengelolaan, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah ditemukan dan diakses oleh user. Dan dapat juga kita simpulkan, sistem file pada Linux adalah struktur yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses file dan direktori. Sistem file yang umum digunakan. Di dalam sistem operasi Linux memiliki beberapa sistem file yang umum digunakan. Seperti yang pertama ada ext2, Second Extended File System. Sistem ini merupakan digunakan pada versi awal Linux. Yang kedua ada ext3, Third Extended File System. Sistem file ini merupakan pembaruan atau peningkatan dari ext2 yang dilengkapi dengan fitur journaling. Yang ketiga ada ext4, Fourth Extended File System. Sistem file terbaru dari peningkatan ext3 dengan fitur journaling yang lebih baik dan mampu menangani file yang lebih besar. Yang keempat ada BTRFS, B3 File System. Sistem file ini merupakan alternatif yang dilengkapi dengan fitur snapshot dan kemampuan menangani file yang lebih besar. Yang kelima ada XFS, Extended File System. Sistem file ini digunakan untuk menangani file yang sangat besar. Yang keenam ada ReiserFS. Sistem file ini digunakan untuk menangani file yang banyak dan kecil-kecil. Dan yang ketujuh ada JFS, Journaled File System. File system ini memiliki fitur journaling yang digunakan untuk meningkatkan keandalan sistem tersebut. Linux menciptakan sistem file yang baku yang terdiri dari direktori. Secara umum, struktur direktori Linux dimulai dari root file system yang disimbolkan dengan slash. Direktori ini merupakan direktori utama dan memiliki kedudukan tertinggi pada sistem operasi Linux. Hal ini sangat berbeda dengan direktori yang terdapat pada Windows. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Di dalam Windows memiliki direktori C yang terdapat Windows program file, di direktori D terdapat data media, dan E terdapat direktori master dan backup. Hal ini sangat berbeda dengan Linux yang tidak mengenal direktori atau drive letter C, D, E, hingga Z sekalipun. Linux hanya mengenal satu direktori saja atau satu direktori utama atau window, yaitu direktori root yang disimbolkan dengan slash. Sehingga secara tidak langsung sistem direktori dan penulisan path pada Linux sangat berbeda dengan Windows. Dapat kita lihat berikut merupakan struktur direktori yang terdapat dalam Linux, yaitu ada direktori induk atau direktori utama yaitu root atau slash, dan memiliki beberapa penjelasan atau pembagian seperti ada root bin, root sbin, root home, root usr, root upt, dan lain sebagainya. Root bin atau slash bin berisi file binary atau aplikasi umum yang sering digunakan. Slash sbin berisi file khusus yang hanya digunakan oleh user atau root administrator. Slash home digunakan untuk menyimpan data atau dokumen untuk user yang ada di dalam komputer Linux. Slash opt merupakan folder yang digunakan untuk meletakkan aplikasi portable yang dikelola manual oleh user. Slash boot berisi file kernel dan bootloader. Slash tmp folder yang digunakan
semua aplikasi untuk memuat. /etc digunakan untuk menyimpan file konfigurasi atau setting aplikasi, dan /var digunakan untuk boot file yang bersifat dinamik atau berubah-ubah seperti login aplikasi. Dan yang terakhir ada /root yang digunakan untuk home folder untuk user root dan administrator. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Saya Dodi Sinaga dengan NIM 2305 112155.